Bayangkan, di usia 16 tahun, saat kebanyakan orang masih mencari jati diri, pemuda ini sudah memikul beban sebuah imperium raksasa. Dialah Sultan Osman II, pemimpin Kesultanan Utsmaniyah yang memimpin lebih dari 300.000 pasukan menembus dinginnya dataran Eropa demi kejayaan Islam. Di usianya yang masih sangat belia, ia tidak sedang bermain-main dengan masa mudanya, melainkan merancang sebuah grand strategi penaklukan yang akan menggetarkan seluruh daratan Eropa. Namun, di balik jubah kebesarannya, tersembunyi sebuah tragedi dan rahasia gelap yang akan mengubah sejarah Islam selamanya. Diangkat menjadi sultan pada usia 14 tahun. Osman II mewarisi sebuah imperium yang perlahan mulai digerogoti korupsi dan kemerosotan moral. Sang sultan belia ini bukanlah pemimpin boneka. Ia memiliki visi pembaruan yang sangat tajam dan revolusioner. Ia menyadari bahwa ancaman terbesar bagi negaranya bukanlah pasukan asing, melainkan kebobrokan dari dalam, terutama dari pasukan elitnya sendiri, yaitu Janissary. Osman memimpikan sebuah militer yang murni, disiplin, dan taat pada nilai-nilai perjuangan Islam sejati, bukan prajurit yang gila harta dan kekuasaan. Perang Khattin pada tahun 1621 menjadi panggung pembuktian bagi visi besarnya. Dengan tekad membaja, Sultan Osman memimpin langsung pasukannya yang berjumlah ratusan ribu bergerak menuju benteng Khattin di wilayah yang kini dikenal sebagai Ukraina. Udara dingin Eropa Timur yang menusuk tulang tidak menyurutkan langkah sang pemuda. Ia tidur di tenda yang sama dengan suhu yang sama dengan prajuritnya, menunjukkan keteladanan seorang pemimpin Islam sejati. Panji-panji tauhid berkibar membelah angin dingin, membawa pesan bahwa Kesultanan Utsmaniyah masih memiliki taring yang mematikan. Namun, perjalanan ini dipenuhi firasat buruk. Di belakang barisan pasukannya, para elit militer Janissary justru berjalan dengan enggan, setengah hati, dan penuh dengan keluhan. Disinilah rahasia gelap itu mulai terkuak. Pasukan Janissary yang dulunya adalah ujung tombak paling ditakuti di dunia, kini telah berubah menjadi kelompok yang korup dan pragmatis. Alih-alih merindukan syahid di medan pertempuran, mereka lebih memikirkan kapan mereka akan menerima bonus koin emas dari kas negara. Saat Sultan Osman mengamati mereka dari kejauhan, hatinya hancur melihat pasukan yang seharusnya menjadi penjaga gerbang Islam justru tenggelam dalam kemewahan dan kemalasan. Ketidakdisiplinan ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja di tengah palagan perang yang paling menentukan. Pertempuran pecah di Khattin. Suara meriam mengguncang bumi, bersahutan dengan pekik takbir yang menggema di langit Eropa. Sultan Osman yang masih belia berada di garis depan, memimpin langsung pengepungan benteng yang dipertahankan oleh pasukan gabungan Polandia dan Lituania. Serangan demi serangan dilancarkan dengan dahsyat. Pasukan Utsmani bagaikan lautan api yang berusaha menelan tembok-tembok batu yang dingin. Osman membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Keberaniannya diakui bahkan oleh musuh-musuhnya. Namun, sekeras apapun ia berjuang, ia menyadari ada yang tidak beres dengan pergerakan pasukan intinya. Tepat di momen-momen kritis pengepungan, tragedi itu terjadi. Alih-alih memberikan serangan penghabisan, pasukan elit Janissary justru menahan diri. Mereka menolak maju dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan membangkang perintah sang sultan. Pengkhianatan di medan laga ini bukan hanya menghancurkan strategi militer yang telah disusun rapi, tetapi juga merobek hati sang sultan belia. Ratusan ribu nyawa dipertaruhkan, kemenangan sudah di depan mata. Namun keegoisan dan kebobrokan moral pasukan sendiri membuat benteng Khattin yang seharusnya runtuh tetap berdiri angkuh. Akibat pembangkangan pasukannya sendiri, Sultan Osman terpaksa menerima kenyataan pahit. Ia harus menyetujui perjanjian damai di Khattin yang jauh dari harapan awalnya. Meskipun Kesultanan Utsmaniyah tidak kalah secara teknis, namun kegagalan menaklukkan benteng tersebut menjadi pukulan telak bagi wibawa kekaisaran. Di meja perundingan, sang sultan belia menahan gejolak amarah di dalam dadanya. Perjanjian ini menjadi bukti nyata bahwa pedang terkuat sekalipun akan tumpul jika tangan yang menggenggamnya berkhianat. Di saat itulah, Osman membuat keputusan paling berani sekaligus paling berbahaya dalam hidupnya. Sekembalinya ke ibu kota, tekad sang sultan tidak pernah surut.
Kegagalan di Hotin justru menyalakan api revolusi di dalam hatinya. Osman II menyusun rencana rahasia untuk membubarkan pasukan Janisari sepenuhnya dan membentuk pasukan baru yang setia, murni, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ia berencana memindahkan ibu kota jauh dari cengkeraman elit korup. Namun, rencana besar ini tercium oleh para pemberontak. Visi pembaruan Sang Sultan Belia yang menggetarkan Eropa itu pada akhirnya harus dibayar dengan harga yang paling mahal. Sebuah konspirasi gelap segera merenggut nyawanya, menjadikannya salah satu martir termuda dalam sejarah panjang dan berdarah Kesultanan Utsmaniyah.